Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerita Kota Benggolo, saat ini kita sedang ke Gua Istana. Saat ini tepat pukul 2, mungkin sekitar setengah jam ya, dan medannya sangat mudah. Rekinan so Sobat cerita Kota Benggolo, kita sudah sampai di depan gua. Ya ini kita akan naik ya. Mboten Pak, kados bidadari ngoten niku lho. Kayak bidadari. Itu di bawah. Nah, namanya. Di bawah enggak ke atas ini itu seneng. Kata ngoten Pak. Anu tulisan
Ya, tapi kalau sampai itu mandinya siang yang enggak masuk. Sampai ini minimal itu loh harus besoknya sering ini. Saya mau ke sana. Ini mau mandiin. Ya tanya itu. Ya ini sebenarnya ini air yang bagus untuk obat sebenarnya ini. Ini air yang berasal dari tetesan gua. Ini bisa juga digunakan untuk obat ini. Cuman kondisinya sudah agak kotor ini. Jadi gua ini dulu pernah dipakai presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, pada saat di sini tuh nepi ya. Nah, di sini pernah pertapa dulu juga, zaman dulu juga, zaman Hindu Majapahit juga dulu pernah dipakai bertapa di sini juga. Kalau melihat energinya itu sebenarnya yang paling di sini ini energinya paling tinggi rupanya di sini. Saya melihat di sini ada sosok buto hijau juga ya. Terus ada genderuwo perempuan. Ada singo barong yang juga sering kesini juga. Di sini tempat biasanya para peziarah bermalam di sini dulu, masih boleh, sekarang tidak boleh. Ya, ini favorit para peziarah yang ada di Gua Istana ini ya sobat ya. Air yang dikumpulkan di sini biasanya digunakan untuk ngopi. Nah itu sudah ada dupanya ya.
di sini dulu memang ada seorang pertapa Empu. Jadi beliau pernah ke sini ya. Ya, namanya hampir sama yang ada di serial Sandiwara Radu dulu ya. Ada namanya Empu Lunggah. Jadi beliau itu sebenarnya berasal dari tlatah Kediri. Jadi beliau ke sini juga lelaku sampai ke Purwo, terus di sini kurang lebih 22 tahun beliau di sini, baru kembali ke tlatah Kediri. Jadi beliau tidak menetap di sini. Dan di tempat ini beliau di sini. Jadi sama. Saat seperti ini air yang ada di stalagmit ini menetes, dikumpulkan, terus biasanya bisa untuk diminum. Nah, air yang mengalir dari sini kita kumpulkan, yang dikumpulkan di sini bisa sampai seminggu baru penuh. Nah, ini menetesnya sangat lama. Dan air ini yang juga bisa digunakan untuk obat apa saja ya, untuk obat haus boleh ya, untuk obat kalau mungkin ada gangguan kayak bangsa halus gitu ya, tapi juga harus didoakan ya, baca bismillah juga tentunya, atau dengan keyakinan kita masing-masing ya. Ya, di sini dulu Mbah Singobarong juga pernah duduk di sini. Jadi Mbah Singobarong itu sesosok dari leher ke atas seperti singa ya. Makanya disebut beliau Singobarong. Sobat cerita Kaca Benggala, beginilah daripada wujud gua istana yang ada di Taman Nasional Purwo ya. Jadi sudah berabad-abad, sudah lama sekali ya. Seperti tadi Empu Lunggah yang kesini pada zaman Kerajaan Kediri ya. Kalau sekarang kita runtut ke belakang ya sudah 1000 tahun lebih. Itu zaman dulu sudah ada yang kesini. Cuman bedanya kalau dulu itu masih gelap, tidak ada, masih orisinal gini. Sekarang sudah ditata sedemikian rupa ya. Ada bendera Indonesia, ada payung. Dan untungnya sekarang ada larangan tidak boleh bermalam di sini. Sekarang enak, kondisinya sangat bersih. Jadi para peziarah atau yang wisatawan yang berkunjung bisa bebas. Demikian sobat cerita Kaca Benggala ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.